Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Imbas demo besar-besaran di Pati, toko tutup dan sekolah libur. Ratusan siswa di Sragen diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. DPRD Kota Semarang menyoroti dana bantuan untuk RT yang dikucurkan Pemkot Semarang sebesar 25 juta rupiah. Ya, Senin kemarin ratusan siswa di Gemolong Sragen diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Akibat keracunan, sejumlah siswa izin untuk tidak masuk sekolah. Sejumlah siswa SMP Negeri 1 Gemolong ini diberikan obat untuk mengobati rasa sakit mereka usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Salah satu siswa mengalami diare hingga pusing sampai-sampai izin untuk tidak masuk sekolah. Habis bisa tiba-tiba kok ini kebelet mau kamar mandi, habis itu jam 9 baru pusing. Itu sampai nggak masuk sekolah atau tetap masuk sekolah? Nggak masuk sekolah. Hari ini berarti nggak masuk. Izin. Gara-gara kan malamnya nggak bisa tidur. Bangunnya kesiangan. Pagi-pagi itu juga langsung mulus lagi. Mulus lagi ya. Iya. Izin ya. Tapi sekarang udah baik kan? Udah lumayan, tapi ya masih agak pusing. Kalau diarenya udah enggak. Rata-rata siswa yang keracunan usai menyantap MBG merasakan lemas, pusing hingga diare. Satu unit ambulans Puskesmas Gemolong juga bersiaga untuk memberikan obat kepada siswa yang keracunan. Data dari Puskesmas Gemolong, ada 251 siswa dari 6 sekolah tingkat dasar dan menengah pertama yang terindikasi keracunan. Meski begitu, kebanyakan dari siswa menjalani rawat jalan. Ini data masih berkembang, dalam artian bukan bertambah jumlah, kemungkinan tidak bertambah jumlah kasusnya, tapi data dari para wali, data dari guru atau sebagainya itu mungkin baru diupdate. Pak, 250 itu dari berapa sekolah? Oke, ada beberapa sekolah yang ada di wilayah SD SMP terus Pak? SD SMP. Dari Puskesmas tadi bersama dengan Dinas Kesehatan sudah mengambil sampel makanan yang kita kemudian dikirim ke Sragen, terus kemudian dikirim ke Semarang. Petugas Puskesmas Gemolong bersama Dinkes Sragen mengambil sampel makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Gemolong yang disajikan Senin kemarin. Sampel makanan itu berupa nasi kuning, telur, dan susu yang dikirim ke lab di Semarang. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, kita ke informasi lain. Bupati Sragen Sigit Pamungkas untuk sementara menghentikan pendistribusian makan bergizi gratis setelah adanya dugaan keracunan massal di sejumlah sekolah di Gemolong Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiagakan puskesmas selama 24 jam untuk berjaga-jaga jika korban keracunan kembali bertambah. Setelah menerima informasi adanya ratusan siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis di wilayah Gemolong, Bupati Sragen Sigit Pamungkas langsung bergerak cepat. Sigit bersama Forkopimda mendatangi Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Gemolong untuk mengecek langsung kondisi dapur, tempat untuk mencuci wadah makanan serta melihat proses pengolahan bahan baku makanan. Sigit hendak memastikan proses persiapan pengolahan sampai penyajian MBG higienis. Sigit juga mendatangi anak-anak yang diduga keracunan makanan bergizi gratis untuk menanyakan kondisi mereka. Atas insiden itu, Sigit pun memberhentikan pendistribusian MBG dari dapur SPPG Gemolong selama 2 hari selama investigasi.
bahwa untuk pendistribusian makan bergizi gratis yang berasal dari penyedia yang dimungkinkan mengakibatkan keracunan ini dijeda setidaknya 2 hari. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiagakan puskesmas selama 24 jam sebagai bentuk antisipasi jika jumlah korban dugaan keracunan MBG bertambah. Pemerintah Kabupaten Sragen telah melaporkan kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Mereka juga telah mengirim sampel makanan ke laboratorium. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Ya, ribuan balita di Kabupaten Tegal dinyatakan mengidap kurang gizi atau TENKES. Salah satu wilayah dalam pemantauan TENKES adalah Desa Karangdawa. Sepintas anak-anak ini tampak sehat, namun ternyata mereka mengalami gizi buruk atau TENKES. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mencatat ada sekitar 200 balita TENKES di Desa Karangdawa. Rata-rata pertumbuhannya lambat karena tinggi dan berat badannya di bawah normal. Pemeriksaan gratis untuk mengecek kesehatan anak-anak ini digelar dan disambut positif oleh orang tua. Semoga program yang ditujukan berbuah dengan baik, anak-anak kami sehat semua. Mbak, kabarnya putri Mbak ini salah satu yang kena stuntingnya? Iya. Bisa dijelaskan Mbak? Stuntingnya kata Ibu Bidan tidak sesuai antara tinggi sama berat badannya. Kelihatannya sehat, tapi begitu ditimbang ternyata kurang. Gitu. Ini stunting sejak lahir apa? Tidak, ini stunting, dikatakan stunting umur setahun 2 bulan. Tak hanya sekali saja, nantinya kesehatan anak-anak akan dipantau selama 3 bulan. Pembinaan juga diberikan kepada orang tua sehingga buah hatinya bisa bertumbuh sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal juga mendorong banyak pihak untuk mencegah TENKES. Salah satunya mempersiapkan diri sebelum hamil. Akan terus memonitor selama 3 bulan. Tadi kita sudah jelas temuin Pak Bupati juga menemukan kasus di mana ditemukan anak yang tingginya sangat rendah, sangat kurang, berat badannya juga sangat kurang. Nah, inilah betapa pentingnya kerjasama Bulog dan juga BUMN yang lain bersama pemerintah daerah, Pak Bupati untuk mengatasi stunting di daerah masing-masing. Berdasarkan hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, prevalensi TENKES di Kabupaten Tegal turun 1,7% dari 18,3% pada 2023 menjadi 16,6% pada tahun 2024. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, DPRD Kota Semarang meminta kepada pemerintah kota untuk memperjelas aturan penggunaan dana operasional rukun tetangga sebesar Rp25 juta per tahun. Hal itu dinilai penting untuk memastikan dana yang dikeluarkan benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Dana bantuan operasional RT 25 juta per tahun telah cair mulai 8 Agustus kemarin. Dana itu disebut-sebut bisa digunakan untuk 7 kegiatan dan salah satunya merupakan kegiatan 17 Agustus. Bantuan yang digadang-gadang untuk meringankan beban warga kini sedang disorot oleh DPRD Kota Semarang. DPRD Kota Semarang meminta semua elemen masyarakat melakukan pengawasan. Selain itu, DPRD Kota Semarang juga meminta kepada Pemkot Semarang untuk terus memberikan sosialisasi secara masif, termasuk memperjelas aturan penggunaan di dalam petunjuk teknis, sehingga dana yang dikucurkan oleh pemerintah Kota Semarang benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Kami mendorong seluruh elemen yang berkompeten di Kota Semarang, baik itu dari pemerintah daerah, terus kemudian OPD, termasuk camat dan lurah, termasuk teman-teman kami juga ikut membantu mengawasi, melakukan sebuah pendampingan juga agar anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat guna. Kami mendukung itu. Hanya memang butuh sering-sering kita melakukan sosialisasi sepanjang aturan juknisnya memang sudah ada, tapi harus diperjelas kembali. Di samping itu, pendampingan teknis dan pengawasan lapangan tetap dibutuhkan agar pengurus RT tidak kebingungan dalam menggunakan dana tersebut secara akuntabel.
Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.